Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Akhir-akhir ini saya memang lebih memperhatikan tentang berpikir. Apakah berpikir itu perlu? Apakah berpikir itu membantu kita? Apakah kita bisa mengendalikan pikiran kita? Bagaimana kita bisa tidak overthinking dan sebagainya. Intinya tentang the nature of the mind. Karakteristik cara berpikir kita. Dan sangat menarik ternyata. Ternyata sehari kita bisa berpikir antara 40.000 sampai 70.000 pikiran. Jadi banyak sekali. Dan pasti kita tidak ingat, karena terlalu banyak. Ribuan, puluhan ribu bagaimana bisa ingat. Dan ternyata kalau terlalu banyak berpikir kita bisa sakit. Kalau berpikirnya 40.000 sehari ya kita bisa sehat, bisa tenang. Kalau sudah mulai 50.000, wah ini jidat sudah mulai panas. Kalau sampai 70.000, waduh kita harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan kita bisa sakit. Ternyata pikiran kita karakteristiknya seperti itu. Tetapi karena banyak sekali sebetulnya tidak begitu penting. Karena banyak yang kita lupa, karena terlalu banyak. Kalau saya tanya siapa yang ingat tadi jam 8? Ada yang ingat jam 8 mikir apa? Pasti nggak ada yang ingat. Dan kalau yang tadi malam tidur, berarti tidak mikir pada waktu tidur. Berarti sebetulnya pikiran itu tidak penting-penting amat. Karena berubah terus dan banyak sekali dan kita sering lupa. Kalau ingat saja tidak, bagaimana penting? Tidak penting itu. Kalau penting bagaimana bisa kita tinggal tidur? Karena itu kita lupa banyak hal. Terutama yang kita pikirkan. Dan memang sebetulnya pikiran itu tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa milih. Bahkan kalau mau jujur dan teliti, kita tidak tahu apa yang akan kita pikirkan nanti. Tidak tahu. Pikiran itu datang dan pergi begitu saja. Lalu bagaimana sebaiknya kita dengan pikiran itu? Sebetulnya pikiran itu nggak masalah. Pikiran itu dibiarkan saja. Nggak usah direken. Maaf. Yang menjadi soal itu adalah penilaian kita terhadap pikiran itu. Oh ini pikiran ini baik, oh pikiran ini tidak baik. Nah ketika kita memberikan penilaian, di situ kita terlibat di dalam proses berpikir. Lalu kita muyek di situ. Persoalannya ada di penilaian kita. Maka sebetulnya pikiran-pikiran itu tuh ya diterima saja. Kita nggak bisa tahu memikirkan apa, datang dan pergi, biarkan saja. Biarkan saja, tidak penting pikiran itu. Saking banyaknya datang dan pergi dan sering kita lupakan. Kita tidak usah terlibat di sana. Karena pikiran juga bukan kita. Saya bukan pikiran saya. Pikiran saya bukan saya. Lalu yang kedua adalah mencoba mengubah frekuensi. Seperti kalau kita mau mendengarkan radio, kita harus mengatur frekuensinya. Oh ini lagu tahun 80-an, oh ini drama. Ya kita harus ubah. Kalau tidak kita nggak akan dengar itu. Nah pikiran juga seperti itu. Kalau kita mengubah frekuensi kita berpikir, atau perspektif kita berpikir, dan kita biasa memikirkan yang baik, kita berpikir dalam getaran atau vibrasi frekuensi yang lebih tinggi, pikiran-pikiran negatif itu tidak muncul. Karena nggak nangkep. Diri kita nggak nangkep. Frekuensinya nggak pas. Yang muncul ya yang bagus-bagus. Maka seringkali ada orang yang kita kenal, orangnya itu polos, jujur, sederhana, nggak punya pikiran negatif. Ketika orang lain mengingatkan, oh nanti begini-begini bagaimana? Oh iya ya, nggak kepikir. Karena dia itu frekuensinya bukan pikiran negatif.
Ada kelebihan, ada kelemahannya. Tapi nggak masalah, kan itu hanya pikiran saja. Maka kita perlu mengubah frekuensi. Kita bervibrasi pada yang lebih tinggi. Cinta, pengampunan, trust. Maka yang negatif-negatif nggak datang. Di luar frekuensi kita. Nah, itu yang penting. Mengubah frekuensi dalam menangkap sinyal-sinyal pikiran. Supaya yang muncul yang bagus-bagus. Itu pun kita sadari saja. Nah, langkah yang ketiga adalah menyadari pikiran-pikiran yang muncul. Menyadari bukan untuk kemudian terlibat, tetapi untuk bisa melepaskan, membiarkan saja. Pikiran itu memang datang dari pergi, biarkan saja, nggak usah diatur. Wong juga nggak bisa diatur. Tapi kita juga jangan terlibat di dalamnya. Dengan menyadari. Begitu kita menyadari, kita mentransendensi pikiran itu. Maka sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana reaksi kita terhadap pikiran-pikiran itu. Itu yang menentukan. Itu persoalannya juga ada di situ. Dan reaksi yang paling tepat adalah membiarkan saja pikiran-pikiran itu. Karena kita memang tidak bisa mengendalikannya. Dan hidup saja tidak usah harus dipikirkan. Dijalani dengan penuh rasa syukur. Pikiran-pikiran itu akan muncul terus dan kita nggak bisa apa-apa dan banyak sekali. Dan tidak penting. Kalau kita berpikir, biasanya karena kita sedang menghadapi sesuatu. Dan ketika kita berpikir untuk menghadapi sesuatu, frekuensinya baik, maka pikiran kita juga akan baik. Dengan sendirinya, kesadaran kita membawa kita pada pikiran yang bagus. Dan kemudian kita bisa menemukan jalan yang lebih luas. Karena tidak hanya terbatas pada pikiran, tetapi pada kesadaran yang jauh lebih luas. Dan itulah kita. Reaksi kita terhadap pikiran bisa kita sadari. Nah, saya yang menyadari reaksi saya terhadap pikiran itu, itulah kesadaran. Pikiran tidak bisa menyadari kesadaran, tetapi kesadaran bisa menyadari pikiran. Karena kesadaran lebih luas. Pikiran-pikiran itu muncul di dalam kesadaran kita. Kalau kita hidup di dalam kesadaran, kita lebih lapang, lebih luas, lebih lega. Dan karena itu tidak overthinking, tidak mikir muyek dan sebagainya karena tidak penting. Kalau ada banyak pikiran, tinggal tidur saja, tidak penting. Atau biarkan saja, memang pikiran itu seperti itu. Kita tidak bisa mengendalikannya dan kita juga tidak perlu mengendalikannya. Bahkan kita bisa membiarkannya. Caranya memang dengan menyadari saja dan tidak usah terlibat. Karena nggak penting-penting amat. Pikiran itu nggak penting-penting amat. Dan karena itu kita berlatih menghadapi setiap peristiwa sebagai sebuah happening, sebagai sebuah pengalaman, bukan buah pikiran. Bukan. Kalau saya memandang langit yang lagi cerah biru, wah, kita menghadapi itu dengan sebuah kesadaran saja. Langit cerah, indah. Tidak usah berpikir, oh ini biru itu frekuensi cahaya dengan kecepatan 180 MHz. Enggak penting itu. Atau melihat matahari terbenam, indah sekali. Warna kemerahan, jingga, dengan keteduhan yang membawa nuansa mistis. Itu bukan pikiran. Kalau pikiran, gelombang cahaya kuning itu bertemu dengan gelombang cahaya yang warnanya lebih tinggi vibrasinya, lalu jadinya warnanya jingga. Ayah, tidak penting. Hidup itu tidak untuk dipikirkan, tapi untuk dialami. Untuk dijadikan sebuah perjumpaan. Dan itu kita jadi lebih hidup. Hidup pada saat ini. Tidak hidup di pikiran kita. Kebanyakan orang itu hidup di pikiran kita, di pikirannya. Dan berhari-hari itu di pikiran terus. Nah, kalau pikirannya negatif, yang jelek-jelek, betapa susahnya kita. Itu kita seperti di dalam ruangan, lalu di situ ada pakaian kotor, ada bau bangkai dan sebagainya, dan kita terus-menerus di situ sepanjang waktu, ya kita yang pusing. Maka pikiran baik dan buruk lepaskan saja. Ganti vibrasi untuk mengalami dan berjumpa dengan pengalaman-pengalaman positif yang penuh cinta. Lalu kemudian pikiran-pikiran negatif tidak ada, karena frekuensinya nggak cocok.
Tetapi yang paling penting adalah menyadari. Menyadari dan membiarkan saja. Memang toh datang dan pergi. Kita nggak tahu apa yang mau kita pikirkan dan kita tidak bisa mengendalikannya. Lalu kemudian ngapain kita pikirin? Muyek sendiri. Tapi dengan menyadarinya dan kemudian menghadapi setiap peristiwa sebagai happening, sebagai encounter, sebagai perjumpaan, maka kita bisa hidup dan hidup sepenuhnya. Dasarnya adalah kasih dan kesatuan, bahwa hidup itu menakjubkan. Hidup tidak ada di dalam pikiran, tetapi dalam kenyataan saat ini dan sekarang juga. Di sini juga. Hadir sepenuhnya dalam kesadaran penuh. Dan kita bisa menghayati kehidupan yang menakjubkan. Karena kita bisa menemukan cinta Tuhan di mana-mana. Karena memang Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.